Selamat pagi, siang, sore, dan malam ya teman-teman semua, teman-teman seperjuangan ya, para pejuang yang calon TNI Polri ya. Nama saya Hari ya, saya dari tim Panara Course ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk ya berbagi tips and trick yang untuk mengerjakan soal tes sikap dan kepribadian ya di TNI Polri ya. Sini saya akan berbagi sedikit ya bagaimana cara menjawab soalnya ya. Dan di sini saya sudah ada soal yang akan saya bacakan, kemudian akan saya bahas ya bagaimana kita harus menjawabnya ya. Tes ini yang dibuat oleh TNI Polri ya, oleh tim psikologinya ini mirip-mirip ya dengan tes integritas ya, mirip-mirip dengan tes kematangan mental atau kematangan emosional ya. Jadi cara menjawabnya juga kita dari sudut pandang itu ya. Ya misalnya contoh nomor 1 ya, pilihan jawabannya ya, biasanya ini kita diminta untuk menjawab ya setuju atau sangat tidak setuju ya, sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju atau sangat setuju ya. Misalnya contoh soal nomor 1, berani berbeda pendapat dalam menyelesaikan tugas lebih baik daripada tugas tidak selesai ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya ada 2 pilihan, berani berbeda pendapat atau tugas tidak selesai. Nah, yang diukur di sini ya ada 2 sebenarnya ya, apakah dia akan berfokus pada aspek tanggung jawab ya terhadap tugas ya, atau dia akan melakukan konformitas ya. Nah, di sini pilihan yang tepat yaitu adalah kita harus berani berbeda pendapat ya. Ini sangat menjebak ya, karena mungkin ya banyak dari teman-teman yang merasa tidak percaya diri ya untuk mengungkapkan atau mengekspresikan pendapatnya ya, menjaga hubungan baik ya, tapi ya bisa berakibat pada tugas tidak selesai ya. Nah, itu juga mengajarkan kita bahwa sebelum kita melakukan suatu tindakan ya, apa konsekuensi ya dari hasil tindakan kita itu ya. Nah, di sini baru 1 nomor tapi ternyata sudah rumit ya. Dan kadang-kadang apa yang kita anggap normal, apa yang kita anggap baik itu belum tentu baik, belum tentu normal ya di mata ilmu pengetahuan psikologi ya. Nah, soal yang kedua ya, menolong sekedarnya tanpa mengharap imbalan lebih bijaksana dibanding mengorbankan diri sendiri ya. Nah, di sini juga ada jebakan ya, karena ada kalimat pertama, bagian kalimat pertama, menolong sekedarnya tanpa mengharap imbalan tuh. Ini seakan-akan kalimatnya baik, tapi di sini ada kata-kata yang berupa jebakan tanpa mengharap imbalan. Nah, tapi kalau kita melihat konsep altruisme ya, dalam psikologi konsep altruisme, menolong sekedarnya dengan mengorbankan diri sendiri tentu saja lebih baik mengorbankan diri sendiri ya. Jadi kalau kita menjadi baik itu jangan tanggung-tanggung ya. Dan itu adalah yang disebut juga dengan perilaku prososial ya. Nah, kita bisa kenali dari soal yang kedua ini ya, itu ada kata-kata yang menjebak ya, yang membuat kita tertarik untuk memilih pilihan itu. Kemudian soal berikutnya ya, yang ketiga ya, saya lebih memilih fokus pada kemampuan diri sendiri daripada bekerja sama dalam kelompok. Nah, ini sekilas tampak baik ya, tapi yang ingin saya katakan bahwa sebenarnya yang lebih baik itu kita mampu untuk bekerja secara mandiri, tapi juga kita mampu bekerja sama dengan orang lain atau bekerja sama dalam kelompok. Ya, tapi kalau kita diminta untuk memilih ya, saya lebih memilih fokus pada kemampuan diri sendiri daripada bekerja sama dalam kelompok ini, maka lebih baik kita berorientasi prososial ya, atau kita lebih baik bekerja sama dalam kelompok ya. Terutama misalnya ya dalam teknik Polri itu ada yang namanya konsep jiwa korsa ya. Kemudian berikutnya soal nomor 4 ya, terlebih dahulu mengantar teman yang sakit ya, meskipun saya harus terkena sanksi karena terlambat masuk sekolah ya, misalnya tuh. Wah, ini ada dilema di sini ya. Tadi pada praktiknya selain dia memberi soal jebakan, juga dia memberi dilema ya, dilema moral ya. Di satu sisi ya, dia mengantar teman yang sakit, tapi di sisi lain dia bakal terlambat masuk sekolah. Di sini kita diminta untuk membuat skala prioritas ya. Mana yang lebih penting ya, mengantar teman yang sakit atau terlambat masuk sekolah ya. Nah,
Kalau dilihat dari sisi kemanusiaan, tentu saja ya kita harus mengantar teman yang sakit ya, tapi ada peraturan ya. Nah, tapi kita lihat lagi bahwa peraturan itu dibuat untuk memudahkan ya, peraturan itu dibuat untuk disiplin, dan dalam situasi tertentu ya seperti ini kita harus mengutamakan kemanusiaan. Kenapa? Karena peraturan dibuat untuk manusia. Ya, jadi peraturan tidak dibuat untuk peraturan, tapi peraturan dibuat untuk kesejahteraan manusia. Ketika kesejahteraan manusia itu terancam, maka kita harus utamakan keselamatan dan kesejahteraan manusia. Nah, seperti itu jawabannya. Kemudian yang berikutnya adalah misalnya soal nomor 5 ya. Saat merasa marah, saya memilih diam ya daripada keluar dari ruangan. Ya. Nah, ini masuk di yang namanya anger management ya. Jadi bagaimana seorang mengendalikan diri ketika dia marah ya. Pilihan yang tepat di sini adalah diam ya, jangan keluar ruangan, karena keluar ruangan atau walk out yaitu sangat tidak sopan ya. Tapi kalau ada pilihan yang lebih baik ya selain diam itu adalah meminta penjelasan, kemudian mengungkapkan permasalahannya dari sudut pandang kita. Dari situ ada dialog ya, dari situ ada diskusi dan mungkin ada penyelesaian. Nah, saran saya untuk mengerjakan soal-soal seperti ini kita harus mengacu pada konsep kematangan emosional ya, kematangan psikologis dan kedewasaan mental ya. Bagaimana definisi dari orang dewasa yang sehat dan normal ya, dan juga dengan memperhatikan norma-norma sosial yang berlaku di Indonesia. Nah, dengan mengacu pada konsep itu saya rasa sebagian besar ya jawaban kita akan benar ya, selama kita memeriksa ya jawaban kita itu apakah sudah benar sesuai dengan konsep tadi ya, apakah ini pikiran orang dewasa, apakah ini perilaku orang dewasa, dan apakah ini sesuai dengan norma-norma sosial yang ada di Indonesia ya. Nah, itu adalah sedikit tips dari saya. Tadi sudah ada contoh soal dan pembahasannya ya. Dari saya terima kasih ya atas perhatiannya teman-teman ya. Nama saya Hari dari Panara Course dan salam sukses.